Halo, siapa ini? Halo, selamat malam di Bandung, Mas Hai David. Mbak Mala, silakan pertanyaannya Ya, langsung Mbak Mala. ya, oke. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Buya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Buya saya mau nanya nih Buya. Di dalam surat An-Nisa itu di ayat 145 disebutkan bahwa orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah neraka dan tidak akan ada yang menolong mereka. Nah, pertanyaannya nih Buya, mengapa Allah begitu benci dengan orang munafik sehingga ia berada di tingkat paling bawah neraka? Dan apakah orang munafik itu atau kemunafikan itu akan mengeluarkan kita dari Islam? Sudah sekian aja sih Buya. Baik, makasih banyak Mbak Mala dari Bandung. Silakan Buya. Masya Allah. Munafik itu telah berdusta kepada Allah. Bahkan berdusta kepada sahabat, kerabat, dan saudaranya. Munafik itu adalah orang yang tampak mengaku dirinya Islam, tapi batinnya tidak Islam. Munafik yang dimaksud di situ. Yeah. Dia kelihatannya sholat bersama kaum muslimin. Yeah. Tapi hatinya nggak ada iman. Hanya karena kepentingan. Itu kan berdusta dia. Yeah. Maka dia tempatnya fitarkil asfal minan nar, di dasar neraka. Ada di keraknya api neraka. Karena munafik itu nggak senang, manusia juga nggak senang dengan orang munafik. Munafik sifat yang sangat jelek. Dia berdusta, dia khianat. Nah, betul. Jadi munafik itu adalah hukum seorang, makanya orang beriman itu ada yang dohirnya beriman, tapi ternyata dia ahli neraka. Yaitu tadi munafik. Dia nggak iman secara sesungguhnya, hanya karena ikut-ikutan saja. Pada zaman Nabi sudah ada orang munafik. Cuman bedanya, kalau Nabi mengatakan si fulan munafik karena mendapatkan wahyu. Tapi kalau kita, tolong, tidak boleh kita menunjuk fulan munafik. Hati-hati. Ini yang perlu kami sampaikan. Memang itu kan berita dari Al-Quran, dari Allah, bahwasanya orang munafik berada di dasar, jadi kerak neraka jahanam. Tapi nggak boleh kita mengatakan ente lo munafik, ente munafik. Memang kita tahu hatinya orang. Kalau zaman Nabi, Nabi dapat wahyu. Nabi menyebutkan alamatun nifak, tanda orang munafik ada, berdusta kalau diajak ngomong, berjanji, dan seterusnya. Itu kan tanda munafik, tanda. Pun biarpun itu tanda, nggak boleh kita justice dia munafik. Bisa orang berbohong karena terpaksa kok. Yuk kita bersih diri aja deh, nggak usah main tunjuk munafik. Nah kalau nuduh munafik, kesini loh, jangan ke sana. Ini jangan ke sana. Orang mungkin kelihatannya masya Allah perilakunya, tapi ternyata dia sedih malam hari. Karena munafik kok kelihatannya ibadah tapi banyak maksiat. Anda tidak tahu malam harinya dia nangis loh, bisa jadi. Ini akhlak kita. Munafik memang tempatnya di dasar neraka jahanam, tapi bukan untuk kita arahkan ke sana. Tuh munafik, tuh munafik. Sekarang kita gampang menilai orang munafik. Wah ini ustadz munafik, ini orang munafik, ini munafik. Masya Allah dia lupa ternyata dalam dirinya ada kejahatan tersembunyi dalam kalbunya. Masya Allah. Munafik, betul. Dan memang munafik yang sesungguhnya, tapi Anda kan tidak tahu, saya nggak tahu. Munafik, biarpun gelarnya Islam di dunia, dia tidak punya iman. Di neraka jahanam selama-lamanya. Seperti itu. Mohon maaf kepada orang di luar Islam, kalau bicara tentang neraka, Anda orang kafir tidak bisa masuk surga. Yang diyakini umat Islam, kan begitu. Dan kita harus mengatakan begitu. Ini bukan berarti kita merendahkan mereka. Karena mereka memang tidak percaya dengan surga yang kita bahas, kan begitu. Ini pribadi dalam keluarga kaum muslimin. Adapun orang di luar Islam, orang Hindu, Buddha, mereka punya cerita tentang surga, ya. Yang itu urusan oleh agama mereka, masing-masing. Mereka. Tapi kita tidak perlu mengatakan bahwasanya orang non Muslim masuk surga. Kita tidak perlu mengatakan begitu. Karena apa? Mereka tidak mempercayai surga yang kita sebut tadi. Ini perbedaan keyakinan, nggak boleh menjadi sebab permusuhan. Kadang-kadang lakum dinukum waliyadin. Iya, kadang-kadang urusan surga kok pelit banget orang Islam, orang kafir nggak bisa masuk Islam. Loh, dia kan punya keyakinan sendiri tentang itu. Tuhannya pun yang diyakini juga berbeda, tentang cara membalasnya juga berbeda. Itu urusannya. Kalau masalah kebenaran, yuk kita nyampaikan kebenaran sesuai yang kita yakini. Jadi supaya ada sebagian yang ingin memancing di air keruh. Negara sudah damai begini, ada negara omongan begini lalu dijadikan wah. Ini kau merendahkan orang di luar Islam. Itu tidak. Orang di luar Islam punya keyakinan sendiri dan punya surga yang mereka yakini. Yang kita tidak yakin. Seperti halnya mereka tidak yakin dengan surga kita. Saya pun tidak yakin dengan surganya. Tapi nggak boleh permusuhan. Seperti kita tidak yakin dengan Tuhan yang mereka yakini. Dan mereka tidak yakin dengan Tuhan yang kita yakini. Bukan menjadi sebab permusuhan. Kita bisa makan bareng kok. Iya. Baik. Siap, baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Buya. Pencerahan buat kita ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Saling menghormati. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.